Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mahasiswa Mansyah, Muhammad Al-Fatih. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proses geografi mempengaruhi aktivitas ekonomi. Apa itu proses geografi? Proses yang berkaitan dengan sumber daya alam dan aktivitas geografis. Apa itu aktivitas ekonomi? Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Pengaruh topografi atau bentuk permukaan bumi, dataran rendah. Dataran rendah karakteristik tanah subur, akses transportasi mudah, aktivitas ekonomi, pertanian atau persawahan, perkebunan, industri, perdagangan. Contoh, petani padi di dataran rendah, Jawa, dataran tinggi dan pegunungan. Karakteristik udara sejuk, tanah subur atau vulkanik, lereng curam, aktivitas ekonomi, perkebunan, teh atau kopi, sayuran, peternakan, pariwisata. Contoh, perkebunan teh di Puncak, Bogor, dan industri pariwisata di dataran tinggi Dieng. Pesisir dan perairan, karakteristik berbatasan langsung dengan laut, aktivitas ekonomi, perikanan atau nelayan, budidaya rumput laut, wisata bahari, pelabuhan, perdagangan. Contoh, nelayan di pesisir utara Jawa dan industri pariwisata di Bali. Pengaruh iklim tropis, karakteristik suhu tinggi, curah hujan melimpah sepanjang tahun. Aktivitas ekonomi, pertanian, tanaman tropis seperti kelapa sawit, karet, dan rempah-rempah, perikanan. Iklim dingin, musim sejuk, karakteristik suhu rendah, musim dingin dan sejuk. Aktivitas ekonomi, pakaian hangat, ski, pariwisata musim dingin. Contoh, peternakan hewan berbulu tebal atau pariwisata ski di negara-negara Eropa. Pengaruh sumber daya alam wilayah kaya tambang, karakteristik memiliki kandungan mineral atau bahan tambang melimpah. Aktivitas ekonomi, pertambangan atau batu bara, minyak, emas, dan lain-lain. Industri, pengelolaan bahan tambang. Contoh, aktivitas pertambangan batu bara di Kalimantan. Wilayah kaya hutan, karakteristik memiliki hutan lebat dengan beragam hasil hutan. Aktivitas ekonomi, industri kayu, pengelolaan hasil hutan non kayu atau hutan. Ekowisata, wilayah kaya hasil laut, karakteristik wilayah pesisir dengan ekonomi laut yang produktif. Aktivitas ekonomi, perikanan, tangkap, budidaya perairan, industri pengolahan ikan. Pengaruh lokasi geografis atau posisi strategis, lokasi strategis atau jalur perdagangan. Karakteristik terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional seperti Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua sebelah. Aktivitas ekonomi, perdagangan internasional, pelabuhan, industri, logistik, jasa keuangan. Lokasi perdagangan atau tidak ada akses laut. Karakteristik terkunci di daratan, tidak punya akses ke laut. Aktivitas ekonomi fokus pada perdagangan darat, pertanian, dan industri kecil lokal. Pengaruh proses geografis terhadap keragaman ekonomi
dan contohnya masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan di pegunungan bekerja sebagai petani. Studi kasus Indonesia, pemanfaatan laut, posisi strategis sebagai negara kepulauan mendorong aktivitas ekonomi perikanan, pelayaran, dan pariwisata bahari. Kondisi daratan, Pulau Jawa, dataran rendah subur mendorong pertanian, industri, dan bisnis. Pulau Kalimantan, hutan dan pertambangan menjadi sektor utama ekonomi. Dampak negatif, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tsunami yang disebabkan oleh proses geologi juga dapat menghancurkan infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi. Kesimpulan, proses geografi yang mencakup topografi, iklim, sumber daya alam, dan lokasi adalah faktor fundamental yang membentuk aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pemahaman akan pengaruh ini penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Al-Fatih Muhammad Fadli Furqoni. yang akan mempresentasikan zat aditif pada bungkus makanan dan minuman. Apa yang dinamakan zat aditif? Zat aditif, apa yang dinamakan zat aditif? Zat aditif atau zat makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Pemberian zat aditif pada makanan bertujuan untuk mempertahankan nilai gizi makanan, karena selama memproses pengolahan makanan ada zat gizi yang rusak atau hilang, agar makanan lebih menarik, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet, agar makanan lebih tahan lama disimpan. Zat aditif pada bungkus makanan berbeda. Komposisi: pati kentang 70% mengandung pengawet sulfit, minyak nabati, gula mengandung pengawet sulfit, garam, penguat rasa mononatrium, glutamat, bubuk bawang putih, bubuk bawang merah. Komposisi sambal colek: gula mengandung pengawet sulfit, cabai 25%, bawang putih pengatur keasaman sitrat, penguat rasa mononatrium, glutamat, pengawet makanan natrium benzoat, warna sintetis, penyedap cabai merah atau bawang putih, manis, gula, pengawet sulfit atau bawang putih, pewarna kuning PCB. Zat adiktif yang kedua pada bungkus makanan suki. Komposisi: tepung terigu, minyak nabati, pati tapioka, penguat rasa mononatrium, glutamat, bawang merah, garam, telur, bawang putih, pengatur keasaman natrium karbonat, kecap asin, lada bubuk, penyedap bawang merah, garam japan, bawang putih, pemanis, kecap asin, pengawet natrium benzoat, lada bubuk, pewarna coklat ACCI. Zat aditif yang ketiga pada minuman dan jus teh gula batu. Komposisi: gula ekstrak teh 6,1%, manis buatan, natrium siklamat, sesulfam minta, aspartam sukralosa, perisa sintetik, gula batu 0,025%, pemanis, natrium siklamat, asesulfam minta, asesulfartam sukralosa,
gula batu 0,025%. Zat aditif yang terakhir pada bungkus makanan semi gelas, komposisinya tepung terigu, minyak nabati, garam, gula, perisa sintetik, bakso sapi, mengandung penguat rasa asam glutamat dan antioksida DI alfa tokoferol, tepung tapioka, sosis 1,4%, mengandung kedelai, susu, pewarna alami, karmin, CI nomor 75470, penguat rasa, mononatrium glutamat, dinatrium, linosinat, dan guanilat, cabai bubuk, sayuran kering, seledri bubuk. Penyedap: garam, cabai bubuk, lada bubuk. Pemanis: gula, perisa sintetik, bakso sapi. Pewarna: karamel, ekstrak ragi, dan antioksida TBAA. Cukup sekian presentasi dari kami tentang bungkus makanan dan minuman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.